Hai guys, balik lagi sama kita di edisi Merinding bareng yuk. Kalian pernah ngerasain nggak sih di satu sisi waktu sendiri terus merinding gitu, bulu kuduknya naik semua gitu, pernah nggak sih? Sering. Daniel gua macam ini, gue jadi pengen ketawa. banget. Sering banget. Enggak, soalnya emang bener Daniel tuh nggak ada apa-apa aja merinding. Jadi gue kalau merasa itu sering. Jangankan itu, Daniel aja nih kalau mau cerita kalau dia habis ngalamin horor, dia pasti bilang, bentar gue merinding dulu. Sumpah gue merinding, pasti dia kayak gitu. Padahal nggak cerita horor aja, cerita kayak tentang psikopat atau apa. Bentar gue merinding. Bentar gitu. Iya. Aku Terus sering banget dia heboh gitu. sendiri, Vin. Merinding. Oke, nggak ada horor-horornya ya yang gue ceritakan. tapi gue sering sih. Enggak sih, gue terkadang anaknya bukan malah merinding sih, suka merinding. Gue merinding kalau lagi ada cerita sedih malahan. Ya, kok aneh. Ya. Iya. Ya emang aneh dari awal sih, gue dari kecil udah aneh sih, jadi. Oh, si Angel takutan. Iya, Angel penakut, Angel. Takut banget malah. Ya. Jadi kadang tuh kalau misalnya dia sendiri tuh tiba-tiba tuh kayak ada ngerasa ada sesuatu gitu di belakang, tapi waktu noleh ke belakang tuh nggak ada apa-apa. Tapi Kan kayak nggak ada tiba-tiba apa-apa. hawanya tuh udah zup kayak gitu loh. Nah, mau nanya, mendingan bisa ngerasain full atau gak ngerasain sama sekali tapi bisa lihat? Enggak dua-duanya gimana? Ngeri ya pertanyaannya. Lu udah merinding kan, Nil? Belum dong. Oh, belum. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau aku sih kalau dikasih dua pilihan itu lebih milih mending ngerasain daripada bisa ngelihat. Wah. Karena kayak ngelihat itu tuh lebih serem nggak sih? Kayak lebih lihat wujudnya gitu. Benar-benar. Gua biasa aja. Lebih enak, kita bisa tahu. Nah, daripada ngerasain doang, kita nggak tahu dia di mana. Nah, Kan seru. Gua Penasaran. setuju. Kan orang suka penasaran. gue setuju sih. Kenapa setuju? Kan dia lebih serem, terlihat wujudnya gitu loh. Gue nggak suka gitu. Iya. Kalau misalnya cuman ngerasa hawa doang kan kita masih bisa berpikiran positif. Oh, enggak cuman angin doang. Nah itu. Kalau ngeliat wujudnya kayak langsung nge-stuck gitu, mungkin nggak tahu harus mau ngapain. Gue nggak suka misalnya penasaran Tapi sih. bisa aja kalian jadi berpikiran lebih liar. Ah, benar. Kalian mikirin, aduh anjir gue abis nonton horor, jadi itu pikiran gue dia orang yang sama dengan di film horor itu kayak gitu. Iya. Tapi iya maksudnya kalau dari gue kayak Angel bilang positive thinking. Ini cerita horor apa lawak ya? Sabar nih, gue mau cerita dikit. Gue nggak tahu nih lawak apa. Oke, kalau dilihat-lihat motivasi. Jadi misalnya kalau ada angin di belakang, cuma angin kok, nggak ada apa-apa. Terus habis itu mikir lagi, lah kan nggak ada jendela. Terus anginnya dari mana? Nah, tapi ya itu maksud gue mendingan sekalian bisa ngeliat sih, karena lu nggak akan kayak mikir ini apa, ternyata emang beneran cuman angin, kan kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalnya lu bisa ngeliat, ya lu ya udah apa adanya. Kalau gue sih lebih mikir gitu. Apa adanya gimana? Iya bener dong. Ya iya dong, lu gak usah berspekulasi lagi Nah, seperti apa, dia lebih berbahaya atau enggak. karena lu udah tahu itu kayak gitu. Meninggal sama sekali. Nah itu sebenarnya sih Sama sih. sama sekali. Gue juga sekarang kayak kalau bisa ya enggak sih sama sekali. Gue cuma tadi menghibur diri aja sih guys. Sialan. Ini kan kebetulan gue sama Angel sama nih kan. Tipenya kan. Terus lu sama Indri juga sama nih Vin nih. Kira-kira ada gak sih yang menarik gitu, yang beneran bisa ngelihat? Lu bisa ngelihat beneran gak sih lu berdua? Enggak bisa guys. Serius gak bisa ngelihat? Gue ngeliat duit bisa. Terkadang sih maksudnya. Coba dong cerita dikit dong, boleh dong. Ngeliat apa? Apalagi kalau gua mau pindah. Nah, kan? Gini, nih mungkin kalau misalnya banyak yang nanya kan, kalau misalnya bener gak sih kalau orang yang bisa ngelihat terus tiba-tiba ada yang peka, itu bisa ketularan atau enggak? Ada bahkan yang. Enggak, Kak. Nah, gue sebenarnya pengen kasih info sudah. Indri tuh tipe yang sebenarnya sensitif, tapi kalau di skala 100% tuh dia bukan tipe yang 100%. Tapi kenapa terkadang dia kalau misalnya deket sama gua, dia bisa
bisa merasakan juga apa yang gue rasakan. Kenapa? Karena memang aura itu bisa, bukan nular ya, lebih ke arah aura itu bisa aja jadi semakin kuat. Lo akan bisa, kayak misalnya lo lagi makan, lo ngeliat temen lo makan, secara nggak langsung kan, lo juga pengen makan kan? Nah iya kan, nah sama yang kayak gitu. Jadi nggak heran kalau gue berdua sama Indri kita punya kisah yang misalnya berdua emang bener-bener di tempat yang sama punya bisa ngeliat bareng-bareng gitu. Mungkin intensitasnya lebih banyak gue, cuman sama aja sih sebenarnya yang dilihat sama. Jadi ya penakutnya juga sebenarnya kalau dibilang penakut atau tidak, gue yakin orang yang bisa ngelihat itu selalu semuanya penakut. Betul. Cuman tipenya berbeda-beda. Kalau gue sama Indri tipe yang sombral, Pura-pura bego. Pura-pura bego, pura-pura kita bodo amat gitu. Pura-pura nggak lihat. Tipe-tipe yang bahkan kalau ada ngeliat pun diajak bercanda gitu, karena kita nggak mau stres sendiri kan. Kalau lebih ke arah cerita menarik, cobain dulu deh. Kalau gue kan anaknya, maksudnya Jangan gue dong. gue banyak, gue bukan banyak. Gue nggak ada. Gue sebenarnya bukan banyak sih, bingung mau ngejelasinnya. Serem menurut orang tuh kayak gimana sih, gue bingung jadinya. Oh iya benar-benar. Yang iya aja kalau nggak yang menurut kali ya. yang menurut kalian tuh dalam hidup kalian tuh shock banget. Gitu kayak shock banget gitu aja. Apa ya? Kalau shock banget mungkin karena pertama kali gitu gue waktu kecil. Nah bisa lah itu boleh. Umur berapa Andri? Aduh gue lupa kayaknya. Pokoknya seingat gue tuh masih cuman berdua sama Niko. Kayaknya gue sekitar umur 5 tahun kayaknya. 5 Ini kamu nggak pernah bilang. Udah pernah cerita. Lupa mungkin. Lanjut. Dulu itu gue tidur itu di kamar. Jadi gue itu dulu tidur sama kayak gue punya mbak gituan dulu. Terus mbak gue tuh dulu ada 3. Jadi gue tidur sama mbak gue dulu karena gue kayak anak mbak gituan. Terus gue tidur di kamar gue itu ada di depan kasur gue tuh kayak tumpukan bed cover gitu kan. Tumpukan bed cover tinggi deh, lumayan tinggi, kayak selemari ada kalau itu tumpukannya. Terus karena banyak banget kan. Terus pas gue udah ngantuk, emang kebetulan mbak gue udah tidur semua. Gue ngantuk, gue mau merem, tapi kayak gue pengen banget ngeliat ke bed cover itu meremnya. Terus pas gue mau tutup mata, gue lihat ada cewek duduk di atas bed cover. Gue ngeliatin gue aja. Dan gue kayak, apa nih? Gue nggak bisa yang kayak teriak, nggak bisa apa, gue cuman bisa balik badan. Jadi gue bener-bener langsung balik badan, gue merem, gue tutupin kepala gue pakai selimut. Bentukannya gimana, Andri? Kayak iya kalau deskripsi kuntilanak ya kayak gitu, kuntilanak. Buset. Tante. Dia tuh kayak duduk, dia kayak duduknya itu kayak duduk cewek gitu loh. Kalau cewek Jawa gitu tau nggak sih, duduk sinden gitu ya? Duduk manis. Ya, duduk berlutut atau apalah itu sebutannya kayak gitu. Oh iya. Itu sih pertama kali gue. Umur 5 tahun. Kayaknya 4-5 tahun gue lupa. Pokoknya gue masih TK yang gue ingat. Ya ampun. Tapi kalau buat seumuran anak kecil emang serem sih. Iya kan masih kecil. Iya banget. Setelah itu gue kayak, oke gini bentukannya. Tapi kayak masih gamblang gitu loh. Kayak ini bener gak sih gue ngeliat ginian kayak gitu. Kayak disangka halu gitu loh. Film nggak? Kayak di film nggak? Kayak langsung cerita gitu. Kami enggak gitu. Diam dulu. Oh diam doang. Kenapa nggak diceritain gitu? Iya, tapi biasanya kan kalau anak kecil tahu kan diajak main gitu kan. Dia diajak Wah enggak sih, gue nggak diajak main sih guys. Sampai. Gue diajak mainnya waktu udah gede sih. Tapi kalau kata nyokap gue dulu, waktu gue masih umur 1 tahun, kayaknya kan baru bisa jalan ya. Terus dulu itu kamar mandi rumah gue tuh di luar. Jadi rumah halaman baru ada kamar mandi gitu, kayak kamar mandi ada ke halaman. Terus gue itu pernah malam-malam gue hilang. Jadi paginya baru sadar gue nggak ada di kamar gitu. Tahu gue di kamar mandi, duduk gue di kamar mandi. Gak tahu gue ngapain. Nah kalau misalnya Vina nanya udah merinding belum Din? Udah sumpah. Sumpah udah sampai kaki. Gokil. Anda ngapain di kamar mandi? Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Itu serem sih. Kamar mandi itu sebenarnya tempat terlaknat menurut gue. Iya. Benar. Kalau gitu jangan salahkan saya kalau jarang mandi, tolong. Enggak gitu caranya. Enggak, bukan begitu maksudnya.
Beda ya. Itu baru umur 1 tahun udah hilang kebatinannya. Gue kalau pertama kali tuh sebenarnya gue nggak ada kesan sih. Soalnya gue tipe yang apa ya? Gue itu tipe orang yang frontal ngomong ke nyokap. Jadi beda ya. Karena nyokap bisa ternyata. Jadi gue lebih ke arah kayak gue ngeliat sesuatu, dan puji Tuhannya kedua orang tua gue dalam menerima anaknya yang bisa seperti itu. Makanya kalau ditanya kenapa dari kecil dimasukin ke pelayanan dan lain-lain, karena tujuan nyokap gue satu, gue jangan sampai gue masuk ke ilmu hitam, karena karena anaknya goyang. Karena sebenarnya gini, orang-orang tipe-tipe yang kayak gue adalah kalau kita masih anak-anak kecil pasti akan ke arah kesana gitu, yang pengen tahu, nyobain ini, nyobain itu. Kalau dibilang ada nggak sih dulu teman imajinasi dan lain-lain, gue sejujurnya gue nggak ada teman yang maksudnya teman dari kecil. Tapi memang kalau orang ngelihat gue, orang yang bisa ngelihat gue pasti akan selalu nanya siapa Vin di belakangnya. Dan gue nggak akan pernah mau jawab itu, karena maksudnya gue lebih ke arah ya udah sih, maksudnya siapapun di belakang gue, orang-orang ya maksudnya ya udah biarkan itu menjadi rahasia gue. Makanya gue terkadang kalau ditanya sama orang, Vin belakang gue siapa, ya menurut gue ya, bayangan lu belakang lu, karena gue lebih anti sih sama yang kayak gitu. Tapi iya. kalau untuk ini edisinya pertama kali ya. Sebenarnya ini bukan pertama kali gue melihat begitu. Cuman gue ini pertama kali gue syok akan hal yang menurut gue ini satu pertama kali buat diri gue. Jadi gue udah umur 22 tahun, dalam selama umur puluhan tahun itu, ini yang paling gue syok. Kenapa gue bilang kamar mandi laknat? Ini salah satunya kejadian di kamar mandi. Di kamar mandi di suatu tempat. Jadi waktu itu gue ingin ke kamar kecil dan inginkan buang air kecil. Terus gue buka pintunya, emang kondisinya sepi. Gue buka pintunya, terus gue kan nggak ada kamar mandi yang rame. Iya, maksudnya nggak ada dalam Tempat Vina ada kalau suatu momen. Iya, rame tuh, maksudnya rame orang ya. Ini bener-bener sepi gitu. Nah terus akhirnya gue masuk, karena gue udah kebelet nahan pipis, gue masih masuk aja, terus gue akhirnya kencing dan lain-lain. Di depan persis gue itu ada, kalau di setiap kamar mandi cewek kan pasti ada tempat sampah. Nah, tiba-tiba gue lagi kencing, gue lihat, pasti kalau kencing kita ngeliat ke depan dong, terus tiba-tiba ada satu sosok tante di depan gue persis, ngendus gitu kayak. Ada gitu. Tante, maksudnya kuntilanak. Gue manggilnya tante ya. Si tante, oke. si tante depan muka gue sambil ngendus. Terus sampai nah, jadi Kevin tuh bener-bener serem sih. Dia ngecap gitu. Dia ngecap. Gue di situ saat itu tidak mens. Gue langsung ke arah jadinya gue ngeliat dulu apa gue keadaannya tiba-tiba mens atau gimana. Lagi dapat. Lagi dapat. Lebih anti ya Kak. Iya, karena dia tuh ngendus sambil ngecap. Pasti itu namanya berarti dia mencium bau amis. Terus karena gua syok dari kencing, kalau kebelet kan kencing gitu kan. Ini dari tiba-tiba kayak tes berhenti cuy, kayak nggak mau keluar gitu. Gue kayak anjir, gue sampai kesel kan, gue kayak anjir, gue penakut tapi gue ngeliatnya beginian karena emang sudah mukanya berantakan, mukanya hancur, terus muka hancur tiba-tiba kayak ngendus ngecap gitu kan, gue juga takut ya. Terus gue akhirnya memberanikan diri kayak dia ke arah tempat sampah, dan kebetulan gue mau buang tisu. Jadi dengan segala gerakan itu cuma 3 detik gue gituin celana berut gue buang sampah, dan gue temukan adalah pembalut dengan berserta darahnya. Sebenarnya gue di sini gue menghimbau untuk para teman-teman cewek sih, it's okay untuk kayak kalian mengganti itu di luar rumah, cuman jangan sampai itu dibuang dengan seada-adanya itu, karena itu mengundang dia di situ. Emang kenapa sih dia suka yang bau amis-amis? Karena mereka suka darah, intinya itu. Sebenarnya sering menghadapi itu, tapi gue pertama kali karena gue syok, gue kayak anjir, ini tuh momen yang paling gue tiba-tiba tuh pengen doa lagi ke Tuhan, cabut Tuhan, udah gue nggak mau lagi, karena keselnya gue mau kencing aja
ya maksudnya bukan sting, mau mandi kan pasti diganggu. Kalau kita yang sering daily life-nya mau tidur juga diganggu. Cuma ya sekarang masa gue tidur kadang-kadang suka diterakin. Gue ini suka ditawain, masa mau kencing juga harus diganggu. Gue mikirnya gitu. Cuman ya maksudnya lebih harus pada care aja sih menurut gue sama orang-orang lain. Sama apa maksudnya kita harus jaga kebersihan juga tuh karena mereka suka yang kotor. Iya betul. Oh, Itu sih. benar. Setuju. Sebenarnya ada alasan logisnya juga kan sebenarnya. Sebenarnya pasti ada alasan logis karena kan mereka sebenarnya Ada alasan logis. jarang gitu. Huntu tuh suka yang wangi, suka yang iya gitu. di terang-terang tuh. Jadi ini sama momen pertama kali gue jadi banyak cerita. Momen pertama kali gue bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi Gimana caranya Kak? Jadi sebenarnya kita bisa punya 2 cara gitu. Kalau aku 3 cara. Sebenarnya ada satu yang bisa ngomong dalam hati, kedua bisa ngomong secara benar-benar ya kayak gini kita ngobrol, atau yang cara 3 adalah mediasi yang sering biasanya lo pada sering lihat di YouTube, ada yang mediasi yang masuk ke dalam tubuh. Ya, yang masuk ke dalam tubuh. Ya itu juga bisa. Nah, tapi gue tidak mau dengan cara ketiga karena pertentangan dalam agama gue yang badan adalah bait Romo. Jadi maksudnya jangan disama-samain ke agama, tapi menurut gue enggak deh, jangan dulu kalau yang ketiga masih pergumulan kalau gue. Iya. Kalau gue pergumulan sih. Terus jadi pertama kali adalah waktu itu gue di jalan menuju sekolah, terus tiba-tiba gue sendiri gitu. Kalau gue SMP itu kan gue jalan masuk ke daerah komplek, jadi agak sepi di daerah situ. Ini masih siang kok. Jadi jangan pada bilang kalau siang itu nggak ada ya. Jadi ini masih siang. Betul. Jadi ini masih siang dan keadaannya sepi memang. Terus tiba-tiba gue mendengar suara kata-kata tolong. Jiwa sosial gue tumbuh. Tapi gue nggak tahu siapa yang gue minta tolong kan. Gue akhirnya gue ngeliat kanan kiri. Tapi gue nggak tahu sumber suaranya dari mana. Terus tiba-tiba tolong. Terus akhirnya gue beberapa detik denger itu tiba-tiba ada satu sosok yang menyamperkan terus tiba-tiba kayak tolong. Nah terus gue dengan ininya gue hanya melihat dia hanya seperti orang biasa. Terus dia bilang oh iya kenapa mas, mau dibantu apa? Mau dibantu apa? Abah. Iya ini mas mau dibantu apa? Gue bilang gitu. Mau nanya jalan? Gue bilang gitu karena gue masih polos. Terus tiba-tiba dia cuma bilang bisa tolong saya nggak ketemu keluarga saya? Dia bilang gitu. Terus gue bilang hah? Emang keluarganya di mana ya mas? Terus kata dia ada di suatu tempat, bisa nggak kamu mempertemukan saya dan keluarga saya? Terus gue bilang, mas mau dianterin atau gimana? Saya mau sekolah, gue bilang gitu. Kata dia, iya saya ikutin kamu sekolah. Terus gue bilang, mau diikut ke kantinnya atau gimana? Gue bilang gitu kan, karena maksud gue nggak bisa. Gue maksudnya Dia nungguin gitu kan. Iya, maksudnya mau ikutin ke sekolah ngapain? Maksud gue takut. Gue takut kayak ini orang freak banget tiba-tiba mau nemenin gue. Terus gue bilang gak bisa, gue bilang gitu kan, gak usah mas, gak apa-apa. Terus gue bilang gak usah mas, gak usah. Terus akhirnya gue lari di situ. Nah waktu pulang itu gue kan sekolah sore siang ya, gue pulang tuh sekitar jam 4 jam 5-an. Ada lagi orang itu. Terus gue bilang dan dia sampai ke rumah gue, karena gue kan sebenarnya jalannya bareng-bareng kalau pulang. Terus sampai di rumah dia nggak bisa masuk karena memang nyokap gue membentengi gitu. Kalau misalnya ini nyokap gue tuh lebih kayak ke arah lo boleh di rumah gue tuh emang bukan yang untuk orang-orang luar lah. Jadi istilahnya nggak boleh masuk. Terus sampai akhirnya waktu gue mau berangkat sekolah lagi nih, besoknya ada lagi tuh orang, gue kesel. Kenapa sih mas ngikutin saya? Dan gue nggak nyadar kalau dia itu sebenarnya begitu. Sampai akhirnya dia mewujudkan aslinya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman menanyakan bisa nggak sih dia dua sisi gitu? Dia terkadang bisa ngewujudin yang waktu terakhir kali dia meninggal dan dia bisa ngewujudin yang dia aslinya. Awalnya banget dia tuh seperti apa, tapi itu butuh energi yang banyak, dan nggak semuanya bisa nunjukin itu. Sewaktu dia nunjukin gue yang buruknya,
Gue takut cuy. Wah, gue bilang, Mas, saya nggak bisa bantu, saya nggak tahu apa-apa. Nah, disitulah awal pertama kalinya gue akhirnya mengenal kepada huntu-huntu yang meminta bantuan ke gue. Sebenarnya gue bersyukur gue sering mendapat pengalaman dari mereka. Contoh, misalnya ada yang menyesal ngebunuh anaknya, ada yang menyesal misalnya dia, aduh jadi takut gue, jadi merinding gue, kayak dia misalnya datang ke gue minta tolong, dia pengen ngungkapin sesuatu sama orang yang dia sayang karena dia nggak sempat ngomong. Banyak yang kayak gitu-gitu. Gue lebih kayak ke arah sebenarnya gue pelajaran hidup aja sih, tapi juga ada juga gitu yang tiba-tiba datang petenteng dengan gak jelasnya, tiba-tiba mau tumbal, mau apa, ada juga. Cuman ada juga yang suka nawarin mau minta nomor nggak biar dapat duit apa gimana segala macam. Tapi hantu togel gitu ya. Iya, nomor togel. Ada yang kayak gitu. Cuman ya, gue sebenarnya ngambil sisi. Ada yang kalau misal dari satu tempat, ada namanya adek gue. Jadi gue menganggap dia adek gue, namanya M. Adek gue ini M. Di satu tempat gitu. Dia sering lari-larian. Gue juga sering, maksudnya kalau dia minta susu, gue sering kasih gitu. Dia sampai sekarang nggak. Iya, dia sampai sekarang nggak bisa ketemu sama keluarganya karena dia ditinggal sama keluarganya dan dia nggak tahu keluarganya ada di mana gitu. Gue kadang-kadang sering sedih sih kalau misalnya ada anak kecil yang gue tanya kemana orang tuanya, entah dia ditinggal, entah dia apa. Jadinya gue sebenarnya kesereman itu akan jadi lunak sendiri ketika gue bisa mendengarkan cerita mereka. Kalau mereka mau cerita, yang paling gue benci adalah ketika gue ketemu sama yang nenek-nenek, yang kakek-kakek, atau yang nggak kakek-kakek, yang nenek-nenek sama yang berwujudnya hewan misalnya kepalanya hewan, siluman gitu bukan? Ya kayak siluman lah, misalnya kita bisa bilangnya kayak siluman. Itu gue sebenarnya benci banget, kayak hidup lu tuh pelin-pelan ya, lu mau jadi hewan gitu, mau jadi manusia ya. maaf, I love you. Mereka mendengar podcast ini, Lovin, hati-hati sih. Iya, udah datang kok. Iya, mampus nggak lu? Mereka juga punya Spotify kok, Vin. Aduh. Dia tuh di dunia sana tuh ini ya, selain ada pasar, ada juga podcast, radio. Ada loh, ada. Terus ada gak sih lu berdua, lu kan lu juga kan kesehariannya juga kan sering ketemu gitu. Ada gak sih yang lu rasakan berdua gitu, ada gak sih? Indri aja tuh yang cerita. Gitu loh, biar itu loh maksud gua, biar make sense gitu loh, biar nyambung. Oh berarti bener nih ada dua orang saksi gitu loh. Iya. Indri aja, gue tadi kan udah cerita, Indri. Apa ya, banyak ya. Enggak sekali 2 kali sih kalau bareng Vina. 3 kali 4 kali. Dan masalahnya gini, kita tuh kalau misalnya ngelihat sesuatu, kita tuh ngelihat lirik-lirikan dulu. Maksudnya udah kode gitu, udah kayak Iya. Udah lirik-lirikan kita jadi takut berdua gitu. Karena kita juga nggak mau ngasih ketakutan itu sama orang-orang yang di sekitar kita. Thank you guys. I love you. Jadi ya kayak lebih gitu. Tapi gue tahu sih itu tuh. Kalau Vina apa ya? Gimana? Ya satu aja gitu yang kira-kira bakal membuat kita tuh percaya banget gitu loh, gitu. Oh jadi gini. Jadi kan gue sama Vina pernah lah mau acara yang buat nginep itu lah pokoknya kan. Iya. Jadi gue mau Vina pergi rame-rame sih sebenarnya, bukan sama Vina doang, pergi ke puncak buat nyari villa buat kita nginep lah waktu itu. Terus kita punya 5 villa kalau nggak salah, kita datengin 5 villa. Terus yang kita datengin tuh kalau nggak salah dari villa terjauh dulu nggak sih, Tin? Ya terjauh sampai terdekat. Acara abis dekat itu pulang. Iya. Kita dari terjauh gitu kan. Terus terjauh. Awalnya tuh kayak emang udah ada, cuman kayak ya udah masih biasa aja gitu. Tapi emang proses perjalanannya tuh jadi makin lama makin keganggu gitu loh. Kayak awalnya berangkat lancar, terus pas menuju villa kedua tuh udah mulai agak-agak aneh nih, karena kelakuan kerabat saya ya, Aldo, yang di tempat baru tuh suka enaknya ya kayak rumahnya aja dibikin.
Cuman Jadi ya emang nggak semua yang ada di situ menerima perlakuan itu kan. Gitu. Maksudnya Ya, tiba-tiba ya, kita ya, masuk ya. ke ruangan orang, kita loncat-loncat di kasur kan nggak terima juga kadang. Iya betul. Makin kalau nggak salah ini menuju villa terakhir deh. Menuju villa terakhir. Iya, ini terakhir deh kayaknya. Iya, menuju yang terakhir ya. Heeh. Pakai wes. Terus kayak tiba-tiba tuh kayak kita jadi nyampe ke hutan-hutan gitu Iya, ya. benar kayak jalannya jadi makin sempit. Iya, makin sempit. Terus tiap kita refresh waste-nya itu kayak makin berputar-putar jalannya gitu. Kayak padahal kita tadi lewat sini, kok dilewatin ke sini lagi, kayak gitu lah ya, intinya. Sumpah kayak di film-film horor. Iya beneran. Iya, Sampai kita kesel, terus kita bilang udahlah tutup aja itu waste-nya, ganti pakai Google Maps. Sampai kayak gitu. Terus sampai pakai Google Maps dia malah nggak connect kalau nggak salah apa gimana gitu. Sama aja mau wes itu. Iya sama aja. Jadi ujung-ujungnya ya udah kita mengandalkan diri sendirian. Terus nyampe villa terakhir, dari luar tuh gue udah ngeliat kok aneh ya gitu, kayak nggak enak lah, bener gue nggak enak aja gitu. Tapi gue belum ngomong apa sama Vina. Tapi Vina di perjalanan itu emang udah diem aja, kayak dia bilang gue pusing deh kayak gitu, kayak udah ya ini orang udah begini nih, udah tahu kisi-kisi nih, udah kisi-kisi. Iya, udah ngasih kisi-kisi dia. Terus habis itu nyampe villa terakhir, yang lain tuh langsung masuk ke villanya. Terus gue tuh ngobrol dulu sama penjaganya. Tanya mau ngapain ya, dia bilang gitu. Terus gue bilang mau survei, kita mau ada acara. Terus dia bilang acara apa? Terus gue bilang kan kayak acara retret gitu. Dia nggak ngerti retret itu apa gitu. Terus gue kayak mikir dong, loh kok nih nggak ngerti. Biasanya kan kalau villa-villa tuh langsung ngerti sih menurut gue biasanya. Terus gue jelasin lagi, ini acara keagamaan, gue bilang. Terus dia malah bilang, oh ospek. Enggak pak, keagamaan gitu. Terus kata dia yang kayak gimana, iya jadi kita dari gereja mau acara agama di sini. Terus dia kayak udah mulai agak kayak reaksinya nggak bagus lah menurut gue gitu kan. Terus ya udah kita diajak masuk keliling-keliling. Terus waktu kita mau jadi kita nanya, karena yang kita pengen cari itu harus ada aulanya. Kita tanya dong, aulanya ada nggak ya pak? Nggak ada, kata dia gitu. Adanya paling barak. Kalau terus jadi dia itu baraknya emang agak gede gitu kan. Kalau mau di situ aja, kata dia gitu. Terus pas kita jalan ke situ emang dia letaknya tuh di ujung terus pojok gitu kan. Terus di seberangnya itu kayak ada taman. Jadi taman dan ada beberapa kamar yang dia itu dinding itu dari kaca gitu, jadi transparan kan. Terus gue inget banget posisi jalannya tuh paling depan bapaknya, belakangnya Vina, belakangnya lagi gue. Terus kita jalan, terus gue emang gak tau kenapa pengen ngeliat ke kiri aja ke arah kamar-kamar transparan itu. Jadi dia transparan terus ada gordennya gitu putih gitu kan. Terus gue nengok lah ke kiri, ke kamar paling belakang, pojok yang transparan itu. Gue liatin aja, kok yang ini gak kayak gorden gue liat ya. Gue nengok dari bawah sampai atas. Pas nyampe atas gue lihat muka orang nih ngeliatin gue. Cewek lagi kan. Amat. Gue masih jalan sambil nengok ke kiri. Leher gue tuh kayak pengen deh nengok mulu ke situ. Terus gue langsung kayak nggak bisa jalan lihat terus ke situ. Gue langsung lihat ke depan. Gue lihat ke depan, Vina udah ngeliatin ke belakang ke arah gue. Terus dia sambil senyum-senyum. Terus gue langsung dapet, aduh, Vina ngeliat. Maksud gue tuh kalau emang gue ngeliat ya udah Vina gak usah ngeliat biar gue berasa emang gue salah lihat gitu loh. Oh iya. Terus gue lihat, aduh, terus gue langsung bilang, kenapa lu Vin? Gak apa-apa kata dia gitu. Apa ya kata dia gitu. Gue cuman ketawa-ketawa. Iya kayaknya sama deh Vin gitu. Udah gitu doang sih. Terus dengan sotoynya, ini pacarnya si Angel emang sotoy. Jadi tuh gue udah ngekodein pengen pulang, cepet-cepet pulang. Gue langsung ke kiri. Emang begitu anaknya. Iya kan, gue langsung ke kiri. Dengan santainya pacarnya si Angel, Tin, kita masih ke sana lagi, ayo. Wah kurang ajar si Aldo. Bete banget gue. Jadi udah dia yang bikin perkara, semuanya dinaik-naikin, diiniin. Dia juga yang bikin gue scare, buset. Akhirnya lu ceritain
ke semua orang yang ada di situ enggak? Enggak sih, enggak di tempat itu, tapi pulang Iya dari iya ya. situ. Pulang dari situ lu ceritain lah tuh. Iya, pulang dari situ tuh semuanya emang udah kayak nggak enak banget feelingnya ya, kayak nggak enak lah suasananya pas pulang dari situ. Terus kayak salah satu teman kita bilang, ayo dong doa dulu sebelum pulang ke rumah, maksudnya sebelum pulang ke rumah. Terus pas kita doa itu emang beneran kayak doanya kan pegangan tangan gitu kan, semua ngelingkar pegangan tangan. Terus itu emang dari gua juga berasa banget nih, wah gila kok ini doa tumben banget sampai geter gitu, bener-bener sampai geter. Gemeteran kan? Terus iya gemeteran banget, terus panas banget, berasa panas banget padahal itu udah malam. Terus satu lagi yang paling parah tuh gue ngerasa kayak depan, padahal kita merem nih, gue ngerasa kayak ada orang di depan gue ngeliatin gue dan dia ngembusin nafasnya tuh depan muka gue. Jadi gue kayak jadi gue gak mau melek sama sekali sampai kayak gitu. Sebenarnya pas orang-orang bilang amin aja gue masih merem sebenarnya. Gue bingung gue mau buka matanya gimana. Sebenarnya the power of doa tuh memang lu kalau nggak yakin, lu kalau nggak yakin dengan doa, dia yang bisa akan ngegoyahin lu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kalau misalnya lu takut jangan so berani, tapi lu nggak boleh terlihat takut. Sebenarnya gue takut waktu di situ kan gue yang mimpin doa, gue takut gitu. Wah parah, gue sampai bawa doanya tuh kayak bener-bener kayak lu lagi mau pelepasan lo nggak? Bener-bener kayak gitu. Gue kayak bener-bener biasanya kan gue doa cuman kayak dan biasa gitu udah. Ini tuh bener-bener gue kayak lu ngeluarin sesuatu dan di situ bener-bener panas banget badan kita tuh, punggung gue tuh sampai panas banget gitu. Iya parah, itu panas banget. Parah banget. Lu kayak semuanya ngerasain kayak gitu. Kayaknya sih gitu setahu gue. Setahu gue sih yang gue iniin tuh beberapa teman kita, karena mereka cowok-cowok penakut juga rata-rata. Karena jadi tidak bisa diandalkan. Memang tidak bisa diandalkan. Aldo yang awalnya ketawa itu waktu kita pulang itu pucet semuanya, bener-bener pucet. Padahal kita makan. Serius itu pucet semua. Itu yang ngajak, kalau nggak salah yang doa akhirnya yang paling bener-bener itu tuh Aldo tuh yaudah doa. Karena udah ketakutan. Dari dia yang pecicilan sampai yang gitu, gua doa. Karena gue punggungnya panas, gue tuh nyampe rumah tuh sama nyokap nanya, kamu tuh bisa dari mana sih sampai segitunya? Karena gue kan tipe yang, gue tuh kalau misalnya diikutin, gue nggak apa-apa. Asal lu jangan sampai di kamar gue lebih mikir gitu. Di depan rumah ya udah silakan nggak apa-apa, tapi jangan sampai ini. Dan gue selalu, makanya kalau gue ke suatu tempat, gue akan selalu bilang, tempat tinggal lu di sini, jangan ngikutin. Gue kalau misalnya pada perhatiin, kalau kita pergi jauh, gue akan selalu bilang kayak gitu. Karena gue nggak mau ada kejadian-kejadian yang kayak apa yang kejadian yang itu yang terakhir tuh yang disurvei menurut Puncak itu, menurut gue itu adalah kejadian terakhir aja sih dalam hidup gue. Tapi Kak, aku mau nanya deh, itu kan kira-kira kalau misalnya nih hantu ngelihat kita dan kita bisa ngelihat tuh hantu, kira-kira tuh hantunya bisa sadar nggak sih kalau kita ngelihat mereka? Kayak cerita Kavina tuh di toilet tuh. Sadar. Tante-tante. Oh dia sadar kalau misalnya kita bisa ngeliat mereka. Bahkan jadi mereka terkadang mereka suka menonjolkan diri. Terus mereka kira-kira itu ngerti nggak kalau misalnya ada orang yang bisa ngelihat, ada orang juga yang nggak bisa ngelihat gitu. Dia ngerti. Contoh gini, kayak ini gue ibaratkan, gue itu adalah wifi, lu pada adalah pengguna. Lu tahu kan ada tempat yang wifi, mana ada tempat yang nggak ada wifi-nya. Iya tahu. Dan kalau lu tahu tempat itu, lu akan langsung datang kan. Nah sama kayak kita, ketika mereka tahu gitu ada orangnya, karena kalau gampangnya adalah lihat tatapan mata. Orang-orang itu terkadang ada yang bisa melihat, dalam kutip bisa melihat, matanya tuh beda. Bukan arti matanya, lu liatin tatap matanya, lu liatin matanya kenapa, apa jangan, bukan gitu. Tapi dalam arti terkadang nggak sadar mereka tuh nggak fokus orangnya. Kalau dibilang orang nggak fokusan ya, karena dia sekarang lo bayangin aja lo lagi ngobrol tiba-tiba ada yang ngeliat, lo kan nggak bisa multitasking mata. Kecuali tangan, kalau tangan lo bisa tangan sambil ngeliat. Tapi kalau lo ngeliat lagi ngobrol terus tiba-tiba gue ngobrol sama Angel, terus tiba-tiba ada Daniel lewat, gue pasti akan
langsung ngeliat ke Daniel dong, secara tidak sadar. Nah, sama, kita juga seperti itu. Makanya itu gue jadi tiba-tiba gue keinget sesuatu, Vin. Apa? Yang kita makan di atas, yang kita rame banget makan, terus gue yang, aduh susah sabar, gue merinding. Oh iya, ini gue tau nih. Jadi, aduh, sumpah itu. Gimana ceritanya nih, gimana? Ini cerita dari gue ya. Gue kan bukan kayak Vina atau Indri yang punya tingkat sensitif yang tinggi gitu kan. Cuman gue kan, ya gue kayak tadi, maksudnya, tapi akhirnya gue percaya tuh kalau gue ngelihat langsung gitu kan. Gue nggak ngeliat langsung mereka, enggak. Cuman asli itu siang bolong habis gereja, lu bayangin. Aduh, mau nangis udah. Siang bolong habis gereja. Ceritanya gue orang makan lah gitu kan, makan rame-rame gitu kan. Ada tempat makan, terus gue seberangan sama Vina gitu. Itu rame dah, 10 orang ada kali Vina, lebih ya. Lebih 10 orang. Terus kayak seberangan, terus kita kayak di sudut-sudut gitu loh. Maksudnya kan tempat makan, bayanginnya ya meja makan kotak gitu kan. Meja makan kotak, gue seberangan tapi ada di sudut gitu, ada di sudut. Terus ada di sudut-sudut, terus ceritanya di sebelah kanan gue tuh ada adik gue kalau nggak salah dia. Bukan, ada adik gue coy. Sebenarnya ada lo ya? Sama Pedro ya kan. Iya. Disebutin orang-orang tuh. Iya nggak apa-apa, ada adek gue, ada mama Pedro. Terus kayak gue makan di sebelah adek gue tuh emang kosong gitu loh, tempatnya kosong. Maksudnya kursinya kosong. Itu enggak tahu Nil. Pedro tuh di sebelah lu, adek lu sebelah gue. Pedro tuh samping persisnya si yang tempat kosong itu. Gue ya, samping gue itu ya. Berarti samping Pedro gitu kan. Terus kayak, gila coy. Terus gue nggak ngeliat apa-apa karena kan gue nggak bisa ngeliat gitu kan. Gue kan nggak bisa ngeliat apa-apa. Gue ngeliat semua normal aja. Cuman yang gue liat aneh tuh tau gak apa? Sumpah gue merinding sabar. Apa? Gue ngeliat Vina tuh ngeliat ke arah yang nggak ada siapa-siapa dan senyum-senyum. Waduh itu gue, waduh parah dah. Jadi gue ngeliat Vina senyum-senyum. Jadi gue ngeliat Vina. Gue ngeliat Vina, karena gue sebangar kan, gue lagi makan itu. Gue ngeliat Vina kayak ngeliat Pedro gitu kan. Tapi bukan Pedro yang diliatin gitu. Kayak di sampingnya yang kosong. Dan dia senyum-senyum gitu, kayak berkomunikasi. Sumpah gue merinding sampai kaki, bulu kaki. Itu kok Vina ngeliat apa? Wah parah sih. Dan akhirnya Vina cerita, akhirnya dia ngeliat apa gitu. Waduh. Itu ada anak kecil. Aduh gokil itu yang bolong masalahnya dia. Terus gue ngegetin lu gak sih? Iya gak sih? Iya, jadi Daniel tuh langsung nanya kalau nggak salah. Gue langsung nanya, Vin apaan lu gitu? Aduh gila sih. Bukan orangnya kan ya biar orang tahu aja sih. Aduh parah sih. Udah itu gue nggak mau lagi ngeliat Vina kan. Nah kadang-kadang tuh gue emang suka kelepasan anaknya. Gue tuh dari nggak bisa ngontrol. Jadi kayak ya yang apa adanya aja gitu. Karena memang gue ngeliat juga ada anak kecil lucu gitu. Ya sebenarnya tampangnya nggak lucu. Tapi maksud gue dia lucu dalam arti memang lagi ngegodain gitu, kayak ngegodain si teman gue ini si Pedro. Makanya gue kayak biasa dia lucu banget. Karena kan gue basicnya gue bukan seorang kakak, gue nggak punya adik. Jadi gue tuh memang kalau ngeliat anak kecil, apalagi khususnya untuk kecil, anak kecil gitu, gue lebih arahnya yang lebih kayak kayak sayang aja gitu, sayang banget kayak adik sendiri. Nah tiba-tiba kayak dia cerita, ternyata sih kenapa dia deket sama si Pedro itu karena Pedro tuh mirip sama abangnya gitu. Jadi kayak mengajak main. Seremnya. Jadi gue tuh merasa gue kayak di film-film gitu loh. Gue ngeliat orang yang bisa ngeliat. Aduh. Apa jawab. Tapi abis itu si Pedro nggak diikutin kan? Enggak. Nah itu sih sebenarnya kalau gue lebih ke arah, kan gue bisa ngomong dalam hati juga ya. Gue nggak ngomong yang frontal. Gue lebih kayak ke arah jangan ngikutin, atau misalnya kalaupun mau ngikutin ke gue aja. Karena kalau gue kan ya bodo amat gitu anaknya. Mau diajak main juga oke, mau diajak apa juga oke. Ya istilahnya ya biasa aja. Tapi kalau misalnya Pedro kan anak rumahnya juga udah punya penghuni sendiri. Jadi kan gak enak juga kan tiba-tiba ada anak kecil terus di rumahnya dia gitu. Jadinya mendingan si anak kecil itu ikut gue, atau ya udah mendingan gue ikut sama sekali. Tuh. Kalau Angel ada gak nih cerita-cerita yang seru gitu? Apa sih? Kenapa?
ada gak Angel cerita yang ya menjurus kayak begini lah sebagai sebenarnya enggak, kalau aku sendiri sih bukan orang yang bisa ngelihat tapi orang yang bisa ngerasa. Jadi aku tahu aku bisa ngerasa itu aneh banget sih emang kalau misalnya aku lagi sendiri nih terus tiba-tiba aku telingaku nih goyang-goyang sendiri. Apa? Itu apaan? Telingaku goyang. Jadi kayak telingaku goyang. Tapi ini serius. Ini telingaku goyang sendiri berdua, dua telingaku itu berarti kayak aku ngerasa ada sesuatu gitu di belakang dan itu bukan sekali 2 kali doang. Itu juga waktu itu terjadi waktu di rumah duka, waktu aku ngelayat ada yang meninggal kan. Makanya setiap aku mau ke toilet di rumah duka pasti aku selalu ngajakin teman buat nemenin. Itu waktu telinga kayak ngerasa goyang, tapi goyang itu nggak goyang banget loh, kayak apa ya, kayak disenggol gitu. Bukan kayak disenggol gitu Kavin, tapi kayak berasa gitu kayak daun melambai gitu loh. Kayak gitu ya mungkin itu, kayak apa, dan hawanya tuh juga emang lagi nggak enak waktu aku ngerasain telinga aku tuh kayak goyang kayak gitu. Mungkin maksudnya kayak goyangnya itu kayak indra yang merasakan pertama telinga gitu kali Vin ya? Mungkin. Ya, mungkin sih karena apa bisa aja sebenarnya segala sesuatu bisa dirasain kan. Iya, maksudnya indra pertama yang paling peka itu dari Angel berarti sebenarnya telinganya gitu loh, ya gak sih? Iya bisa kok. Iya kali. Soalnya dari awal waktu ngalamin kayak gitu juga sempat bingung sih, ini kenapa kok tumben-tumbennya gitu. mungkin Angel bukan tipe yang merinding bulu kuduk. Ah iya. Kuping. Jadi maksudnya bulu kuduk gue ini adalah perangsangnya. Wah parah lu. Tapi itu sadarnya kapan Jo? Kenapa? Maksudnya baru SMP, SMA baru nyadar kayak gitu kapan? Waktu selama di Jakarta. Di Jakarta emang banyak setannya sih emang. Soalnya waktu SMA itu nggak pernah ngerasain kayak gitu. Padahal kan dulu SMA di Jogja kan. Malah harusnya lebih ini Jogja kan ya dibanding kota-kota besar kayak Jakarta. Iya. Setuju sih gue itu. Cuman kalau misalnya ngerasain memang hawa yang kuat banget gitu udah dari kecil. Jadi kayak emang kalau emang ada sesuatu gitu emang bakalan kerasa banget di aku. Aduh. Tapi tetap ya parah. Sih nggak ada. Nah, mantep, nggak ada angin doang, angin. Zula, gue mau ceritain ini baru-baru akhir ini. Ini apa tuh Kak? Ini gue paling benci banget sama video call sebenarnya. Sejujurnya gue bukan tipe orang yang suka video call sama free call. Karena terakhir free call Indri ngedengerin di rumah gue ada suara tahlilan. Free call. Ingat nggak Indri? Ingat kan? Gue lagi pokoknya kita lagi free call group, lagi ngobrol-ngobrol di rumah. Apa ya? Hah? Tahlilan tuh apa sih? Tahlilan tuh kayak ada yang meninggal nih. Iya, meninggal. Kajian meninggal gitu. Iya, ibadah orang meninggal, tapi secara agama Islam. Jadi gue lagi free call group gitu sama Indri. Nah, gue tuh sendiri di rumah. Tapi memang ada yang di daerah sekitar rumah gue tuh ada yang meninggal. Cuman tuh jauh dari rumah gue. Gue sendirian di rumah. Tiba-tiba si Indri bilang, Vin di rumah lo ada yang tahlilan ya? Ya menurut Ngana aja ada yang tahlilan. Siapa lagi? Maksudnya, ya di sini semua kepercayaannya sama. Siapa lagi kan yang mau tahlilan? Tapi emang di saat itu tuh gue denger banget, Vin, itu tahlilan dan kedengeran banget sama gue. Tapi masalahnya Tere teman kita pun yang ada di grup itu Tere nggak denger. Nah, kenapa gue yang dengar pertanyaannya? Nah, itu yang masalahnya. Itu yang bisa jawab siapa? Nggak ada, gue juga nggak denger Daniel. Nggak ada. Mungkin gue mikirnya, secara positif gue mikirnya, mungkin memang yang di seberang rumah di mana ada yang tahlilan kedengeran gitu sampai sini. Gue mikirnya gitu. Nah, terakhir gue tuh video call lah, kita rame-rame. Jadi gue dan teman-teman video call. Nah, gue tuh kalau video call di HP lewat Zoom kan kita cuma bisa lihat 4 layar ya. 4 orang. Iya. Iya, kalau di HP. Nah, di 4 itu ada gue sama 3 teman dong. Nah, kebetulan yang lagi ngomong adalah di layar yang pertama. Ada gue, terus ada satu teman gue gitu. Ada satu lagi gitu. Ada cowok satu, cewek-cewek gitu.
di rentetan itu. Nah, si cowok ini lagi ngobrol, lagi ngomong, gue lagi perhatiin, tiba-tiba gue fokus ke satu cewek. Nah, si teman gue si cewek ini ketibaan, jadi dia lagi video call, di sampingnya itu tiba-tiba ada hitam dari nunduk, tiba-tiba jadi badannya gede banget gitu. Jadi kayak ngomongin satu atas gitu. Gua lagi yang ngedengerin, kalau gua teriak itu ketahuan pertama, dan di situ yang pasti pada heboh. Gua tipe yang akhirnya gua layar HP gua slidein yang kedua, karena maksud gue bodo amat lah, gue yang kedua. Terus gue balikin lagi dan dia masih di situ. Waduh, gokil. Dulu gue kayak badannya tuh apa ya? Gue bilangnya kalau di genderuwo kayak gitu, tapi tuh badan gede banget. Genderuwo emang gede banget ya. Jadi intinya adalah si sosok ini tuh yang gue anjir, gue penasaran. Nanti dong, jangan. Kalau ada orangnya aja. Kalau ada orangnya. Parah sih. Iya tuh maksudnya kalau kita ketemu aja nanti baru cerita gitu. Ini tuh bener-bener yang dari kecil, tok kayak kegede gitu. Jadi gue shocknya tuh karena dia dari kecil yang kegede. Jadi makanya anjir, udah pengen ngomong kasar tapi nggak bisa. Udah pengen kayak ngenutupin free call kan nggak lucu. Kenapa, Vin? Gue tahu kayaknya siapa. Reaksi Kak Vina gimana? Diem. Terus terakhir kayak, Vin ada mau ngomong nggak? Nggak. Gue kayak enggak. Gue kayak selesai. Udah ayo udah selesai. Habis itu soalnya selesai. Karena gue berasa kayak anjir. Gue makanya paling benci sebenarnya sama video call sih. Karena memang kadang beberapa tuh suka banget kayak ngeliatin dalam dirinya video call. Kalau secara langsung kan bisa gue toyor. Kalau ini anjir. Berarti emang benar di dunia mereka tuh selain ada apa tadi lo bilang yang pertama banget, ada apa sih lo bilang? Ya, pokoknya di dunia mereka ada apa, terus ada podcast, ada teknologi tuh udah ada pasar, pokoknya teknologi udah canggih di dunia mereka. Oh canggih coy. Jadi dia tahu gitu kan, maksudnya dia bisa menunjukkan diri kemana gitu kan. Iya, dia secanggih itu sih. Bukan lebih kecanggih sih, mereka lebih setahu itu untuk cara menunjukkan diri ke orang itu seperti apa. Terus menurut kalian tuh ini bisa dibilang six sense gitu gak sih? Menurut Indri ini six sense gak sih gitu? Nggak tahu. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Bingung sebenarnya. Kalau gue kalau bisa dicabut aja. Jadi 5 sense juga nggak apa-apa dah. Five sense nggak apa-apa dah. First sense nggak apa-apa. Jangan nggak six sense. Jangan dong. Ya kan gitu juga kan, maksudnya di film-film juga kan banyak yang kayak apa sih diambil kemampuannya gitu, maksudnya kayak gitu-gitu ya. Tanggapan kalian berdua deh sebagai itulah gitu. Gimana? Sebagai itu. Pengen sih. Salah ngomong gue. Pengen apa tuh? Ya gue selalu berdoa sih sama Tuhan pengen diambil aja. Maksudnya bahkan kayak gue selalu bilang dalam diri gue jangan sampai keturunan gue ada juga gitu. Karena ya itu kan. Iya, karena ya kalau boleh jujur gitu kan, gue kalau lu pada tidur bisa 7 jam sehari, gue cuma bisa kayak 3 jam, 4 jam, dalam 24 jam gue bisa, selain gue bisa memikirkan orang-orang, gue mikirin kehidupan gue juga terkadang terganggu gitu sama mereka, entah mereka tiba-tiba jempalitan, tiba-tiba gimana, belum kadang-kadang bisa melihat sesuatu yang terkadang anjir apaan sih? Iya buruk. Kalau gue banyak sih, maksudnya entah ada misalnya terkadang kayak gue sama Indri bukan suka ngedapet sih, maksudnya kayak ada hal-hal yang akan terjadi. Nih ada nih kayaknya tahu. Tapi kita nggak mau digolongkan dengan buat apa? Iya, tapi kita tidak mau digolongkan dengan yang kayak indigo dan lain-lain ya, karena menurut gue indigo itu adalah istilahnya lu kalau misalnya punya bos level berapa tuh bosnya tuh indigo, sedangkan gue tuh masih cere banget, kayak maksudnya bukan yang 2020 akan bla 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 akan bla bla bla. nggak bisa gue. Sering aja gitu ngerasa misalnya ada feeling
kayaknya bakal ada yang mau meninggal nih. Iya. Bener gitu. Suka kayak gitu aja sih, kayak gitu. Itu sebenarnya menyiksa menurut gue ya. Karena apa? Oh, kalau aku nggak kayak gitu. Iya, benar. Apa? Angel. Jadi kayak kalau aku contohnya ini, aku lagi di jalan, terus ngelihat rumah sakit, pasti kayak ada gitu, bilang kalau pasti biasanya ada yang masuk rumah sakit ini, kayak gitu. Terus kalau misalnya bisa juga ngelihat orang, kayak ngelihat satu orang nih, gitu, ini pasti bakal ada sesuatu yang terjadi sama ini orang besoknya, dan itu benar ada yang sesuatu terjadi. Dan kebanyakan sesuai pengalaman aku yang terjadi di itu orang pasti meninggal. Iya, gue juga sesuai dengan apa yang dipikirkan lah gitu. Nah, itu sebenarnya posisinya nggak enak sih. Jadi kayak serba salah gitu loh. Iya. Iya kan. Kalau mau dibilang ke orang itu ntar takutnya kita malah dijudge kayak ini nyumbangnya segala macam. Kalau misalnya kita nggak bilang, kayak aduh gimana nih kalau nggak bilang, kayak nggak enak gitu, kayak pengen bilang tapi takut juga gitu. Apalagi pas udah kejadian gitu ya. Iya sih, itu lu senyum-senyumnya sih. Sebenarnya tekanannya itu, lu kalau bilang lu dijat, kalau lu nggak bilang lu tekanan kalau misalnya terjadi. Itu lebih kayak gitu sih. Jadi kalau gue sekarang gue lebih belajar cuek karena. Tapi itu benar. Aku nanya sekarang kalian bisa gerakin telinga kalian sendiri nggak? Jadi kayak nggak pakai tangan gitu. Dan nggak bisa kan? Nggak bisa. Aku bisa gerakin telinga sendiri. Jadi kalau emang ada sesuatu dan telinga aku gerak sendiri tanpa aku yang gerakin, itu kayak pasti ada sesuatu gitu. Panggilan gitu. Kayak iya. Soalnya kalau misalnya aku gerakin telinga aku sendiri tuh berasa banget. Kan banyak yang bilang kalau orang bilang kan banyak orang yang berkemampuan khusus tuh freak kan. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi kalau dibilang orang yang berkhusus itu freak, nah itu. Jadi kita nggak bisa bilang kita nggak freak. Emang rata-rata orang yang kayak gitu freak. Tapi ini terakhir gue mau nanya nih. Sebenarnya pertanyaan gue sih kayak gini-gini banyak sih, apalagi sama teman-teman yang misalnya dalam tanda kutip bisa berkomunikasi atau apa. Cuman nih gue mau tanya sesuatu nih, serius nih. Kan kalian kan kayak ya taruhlah itu vision gitu kan. Maksudnya bisa bukan meramal, maksudnya kayaknya bakal ada ini, bakal ada gitu kan maksudnya. Terus kalau kayak gue pernah satu pagi gitu mau ke kampus gitu kan ceritanya. Terus gue naik motor gitu ceritanya. Aduh gue gak tahu nih ceritanya apa nih. Terus gue isi bensin ceritanya nih ke pom bensin. Terus motor gue kan motor gede gitu kan. Terus isi bensinnya isi bensin gitu kan. Tangki bensinnya di depan kan. Terus self service gitu kan. Ini gue pengen nanya pertanyaan gue ini, pertanyaannya dulu deh. Ini namanya vision yang sama kayak kalian apa enggak gitu kan. Terus gue dulu dong belum diceritain. Terus kayak gue self service gitu kan, berarti pakai tangan sendiri. Terus gue nggak turun dari motor, terus gue buka tangki motor itu. Terus gue sebelum gue masukin itu nozzle bensin itu, gue mikir sumpah, kayaknya celana gue bakal ketumpahan bensin nih. Terus gue mikir kan, itu masih pagi sih, maksudnya gue lagi masuk pagi hari itu. Terus gue kayak ragu-ragu gitu kan, mau mencet nozzle kan. Aduh, gue turun dari motor apa enggak ya? Gue turun dari motor, nggak usah lah, biasa juga enggak gitu kan. Terus, aduh kayak mau jatuh, kayak mau ada sesuatu gitu loh, gue merasa. Terus gue pencet nozzle, gue udah pelan-pelan banget, gue udah sehati-hati itu. Tiba-tiba celana gue basah karena bensin semua. Itu beda. Itu mah halunya aja yang kerajinan. Lah, tapi gue udah mikir gitu coy. Maksudnya sebelum dilakuin tuh gue kayak, aduh. Nah itu kekuatan pikiran lu. Iya, beda ble. Kayak gitu, tapi terjadi kayak gitu. Ya udah sekali lagi terakhir. Masalahnya nggak cuma sekali. Berarti lu emang agak habis beli. Agak-agak lu Nil. Terus pasalnya gue pernah merasakan itu juga. Gue kayak beli es kelapa gitu kan. Terus gue taruh di gelas. Terus sebelum gue taruh, aduh kayaknya bakal tumpah nih es kelapa nih. Gue udah pelan-pelan biru jatuh semua.
Bukan tuh vision anjir. Itu vision kan, ada udah balik itu biar gue nggak merasa serem aja di sini, gue sendiri di kamar. Tapi sebenarnya vision yang sering dialamin lebih serem daripada maksudnya kayak kelapa jatuh kayak gitu tuh lebih serem daripada itu. Gue jam 7 pagi ke kampus, karena gue bawa bensin, bayangin. Enggak, kena api kebakar. Nah, nggak salah kalau gue dalam gue sering tuh gini. Contohnya, kalau gue sih jarang ya. Kalau gue kayak ngelihat misalnya Indonesia itu seperti apa, Jakarta itu seperti apa. Gue tuh jarang. Terlalu berat kayaknya itu. Iya, tapi gue memang terkadang sometimes. Gue terkadang tuh kalau misalnya lagi kayak apa segala macam ya gue tahu ada ntar misalnya ada kejadian kayak gunung meletus, tapi gue nggak pernah tahu ada banjir lagi sih. Emang tahun 2020 memang gue punya bad feeling, cuman gue selalu mendinai gitu loh, karena apapun yang Tuhan sampaikan ke kita itu bisa terjadi iya atau tidak. Jadi gue pun tidak kita yang bisa ngelihat pun cuma bisa memendam, nggak bisa ngasih tahu, nggak bisa ngasih solusi, nggak bisa ngasih apa. Jadi ya let it flow aja. Kalau gue sih sebenarnya lebih yang terpukul tuh sebenarnya lebih ke orang meninggal, karena gue punya kisah waktu itu gue ngelihat tuh bahwa gue dan nyokap gue itu gue ngelihat ada cowok yang meninggal dan gue di samping petinya. Nah, itu gue nangis kejar karena gue membayangkan itu adalah bokap gue. Itu gue nangis dan itu nyokap. Di mimpi kan? Iya, itu dapat bayangan. Kita bilangnya bayangan. Oh, bayangan. Iya. Terus nyokap gue tuh juga dapat bayangan seperti itu, bahwa gue dan abang gue di situ ada peti gitu. Gue nangis kayak berdua sama nyokap gue karena kita belum siap juga. Siapapun nggak akan siap ditinggalkan kan. Keluarga ya. Walaupun dibilang berarti lu punya persiapan waktu dan lain-lain, ya enggak juga. Dan keselnya adalah kita yang mendapat vision itu kita nggak tahu kapan terjadi. Jadi ya apapun itu kita nggak tahu kapannya, bisa lu berapa tahun lagi atau besoknya tiba-tiba bisa gitu. Iya betul. Nah akhirnya di situ gue nangis, gue doa gitu kan, pelayanan makin kenceng jadinya gara-gara itu. Terus akhirnya ya gue nggak bisa untung juga sih sebenarnya. Akhirnya tiba-tiba di minggu depannya amang tua gue, uak gue panggilnya meninggal. Jadi itu abangnya bokap gue. Itu dapat jawaban dari bayangan itu gitu loh ya? Gue dapet. Iya, karena sebenarnya kayak gue walaupun dapat bayangan kayak misalnya ada yang misalnya kecelakaan gitu, atau misalnya ada yang misalnya sakit atau ada yang ngerampok gitu, gue cuma hanya bisa ngeliat itu cewek atau cowok, tapi gue nggak bisa ngeliat mukanya. Entah, gue cuma bisa tahu kayaknya akan ke arah Daniel deh misalnya gitu, cowok agak badan tinggi, cuman gitu doang. Tapi gue nggak tahu cowok badan tinggi kan bisa Daniel atau bisa teman-teman gue yang lain gitu. Jadi gue apa? Ya kayak waktu itu, kayak zaman dulu lu cerita gitu kan, maksudnya lu ngelihat kayak ada teman lu laki-laki bawa mobil terus kecelakaan terus kayak bilang ke semua teman lu yang bawa mobil, dan gue baru bisa bawa mobil waktu itu, hati-hati ya jangan nyetir terus tiba-tiba gemeteran. Karena sebenarnya ya gitu kan? Kejadian karena temen gue akhirnya gue makanya kayak gitu-gitu tuh sebenarnya ya itu dibilang gak enak coy. Gue nggak bisa ngapa-ngapain soalnya percuma 1.000 orang indigo di dunia lu kumpulin dengan segala sesuatu, lo bilang ada corona dan lain-lain di tahun 2010 misalnya, nggak akan mencegah corona itu nggak akan datang di tahun 2020 tuh. Iya itu. Karena ya sudah mau diapain lagi. Dibilang gift juga gue nggak mau bilang itu gift. Kenapa? Itu kan gift. Enggak. Nah itu gift loh. Apa yang orang lain nggak punya dari lu itu gift berarti. Iya, kalau kata orang-orang sih itu gift, karunia. Iya, karunia. Karunianya dari mana sebenarnya? Karena itu nggak enak banget. Sekarang gini ya, kadang-kadang dibilang karunia kan, terus tiba-tiba cerita nih ke orang pinter agama, dibilang apa? Orang gila, autis,
Freak. Disuruh apa? Disuruh pelepasan, disuruh doa, disuruh baptis, lalu kira gue kerasukan setan apa gimana? Benar. Serba salah sih. Serba salah sebenarnya. Makanya ya udahlah. Ya udah. Tapi Kak Vina, Indri, setahu aku pengalaman teman-teman aku yang bisa ngelihat hantu gitu, katanya itu bisa ditutup. Nah, Kak Vina sama Indri nggak ada rencana buat nutup gitu. Jadi maksudnya kayak kan kalau Kak Vina kan berdoa nunggu gitu. Kalau teman-teman kan kayak misalnya ditutup pakai pendeta atau pakai ahlinya gitu lah pokoknya. Yeah. Kak Vina sama Indri nggak pernah berpikiran buat cara kayak gitu. Enggak sih. Kenapa ya? Sih? Kenapa gue gak kepikiran, karena ya udah nggak tahu kenapa. Udah gue juga nggak minta ini. Nah, sama gue Mindri. Gue yakin ini akan hilang dengan sendirinya gitu loh. Oh. Dan gue maksudnya gini, lo pada kan bilang tadi gift kan. Ya maksudnya kalaupun gue sebenarnya ya gitu kayak perdebatan dalam diri sendiri sih. Gue bilang nggak mau, tapi ini adalah gift dari Tuhan. Lu mau gimana? Kayak lu dikasih talenta sama Tuhan, tapi kayak lu tutup kan sama aja. Iya. Kayak maksudnya ya udah, ya kita jalanin aja sampai akhirnya ya Tuhan bilang kalau misalnya kemampuan kita udah selesai, ya puji Tuhan. Tuh maksudnya ya udah kalau kemampuan kita udah cuma sampai sini doang ya udah tuh. Karena seberusaha apapun kita nutup ini, kalau udah dari Tuhan dibilang iya, kita nggak akan bisa sama sekali gitu. Banyak kok yang gagal. Iya betul nggak bisa nolak. Aduh, nggak bisa habis coy kalau ngomongin ginian mah. Ya kita akan ada edisi merinding bareng yuk. Selanjutnya. Nah iya, tadi kan sebenarnya kalau dari statement kalian berdua berarti kalian secara nggak langsung nggak setuju dong sama orang-orang yang kayak, aduh gue pengen nutup ini semua gitu dong. Karena kalian sendiri kan bilangnya ya udah biarin aja gitu sampai ini tertutup. Gimana kira-kira? Ya enggak juga sih, itu hak setiap orang aja. Dia menikmatinya atau enggak. Oh iya benar-benar. Tergantung dari diri sendiri ya. Iya benar. Gue sih menikmati terkadang. Ada aja. Kadang seru aja gitu. Indri kamu menikmati. Kadang seru gitu kayak. Iya cuy. Nggak tahu kenapa kayak adrenalin terpacu gitu gak sih Mir? Iya, lu nggak terkadang nggak teman-teman lu nggak ngerasain terus lu bisa ngerasain. Keren coy, tapi kadang-kadang kayak teman yang bisa ngerasain juga itu hal yang enak banget, jadi kayak iya benar. Lihat lu pada enggak gitu kayak seneng kadang, tapi kadang juga enggak seneng sih. Kadang-kadang kayak anjir goblok banget dah ini. Enggak sih, lucu ngeliat muka penasaran kalian aja gitu. Nah iya, misalnya nih ini pertanyaan di luar konteks nih. Apa? Pertanyaan di luar konteks. Ya kan kayak Indri misalnya ya, walaupun dia nggak 100% dia bisa merasakan gitu kan. Ya taruhlah dia misalnya cerita ke gue gitu misalnya aduh yang ini serem misalnya gitu ya, ini serem terus kan ya dia ya tadi dibilang ya mungkin aja satu saat dia merasa senang gitu ngeliat gue penasaran gitu kan, penasaran tapi takut tapi gimana gitu, itu kan gue rasain kan. Iya. Nah kalau misalnya kalau Angel nih Kaldo kira-kira pernah ngobrol apa kagak? Kadang gue gitu, kadang gue merasa waduh kenapa bisa begitu, tapi kadang ayo udah sih, tapi kadang juga serem juga gitu. Nah kalau Aldo tuh gimana, pernah cerita gak, tahu gak? Kira-kira pernah cerita gak, maksudnya pernah cerita gak ya, maksudnya cerita tentang apa yang Angel punya kayak yang tadi bilang gitu loh, maksudnya caranya Angel menangkap cerita ke Aldo, terus kira-kira apa respon dia sebagai orang yang ya sama kayak gue gitu nggak bisa tahu apa-apa. Iya, selama ini sih pernah cerita ke Aldo. Ya Aldo juga tetap positif sih, dia bilang ya udahlah. Gitu. Bagus. Coba kalau keluar. Sumpah, gue cerita kalau Aldo tuh anaknya begitu ya. Coba kalau gue gitu. Jadi gue pernah, aduh ngapain ya Nil ya? Ngapain yang mana? Dan tiba-tiba kamu nanya, kenapa sih kayak gitu? Yang mana? Banyak. Lupa yang mana. Pokoknya pernah satu momen gue ngeliat terus kayak, aduh kok gue ngeliat nih kayak gini. Gue langsung balik badan,
Terus kayak Daniel, ih kenapa? Terus habis itu si Daniel yang merinding sendiri. Habis emang kalau gue secara jujur ya misalnya ngeliat Vina gitu, ngeliat Indri, emang beda gitu. Misalnya mereka lagi ngeliat sesuatu yang nggak bisa kita lihat gitu kan. Dia bilang gitu, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Dalam hati gue nih jujur ya, kampret tuh pasti lagi ngeliat sesuatu kan, tapi gue nggak tahu gitu loh. Dalam hati tuh gitu, tapi ya udahlah, biarkan mereka aja, gue nggak dapat kesempatan itu. Jangan dapat dah. Gitu. Oh, jangan dapat kesempatan itu. Resiko sih kalau kita ngomong, resikonya banyak. Aduh parah deh. Sebenarnya gue nggak terlalu itu sih sama hal-hal kayak gini, sumpah. Gue lebih takut tuh kayak bentuk orang yang nggak sesuai dengan harapan gue gitu kayak. Aku aja Maya. Iya kayak gitu maksud gue. Iya itu juga Angel nggak suka karena Aldo pernah bilang Angel nggak suka gitu kan. Iya. Ke tempat kayak pemakaman gitu Angel paling nggak suka. Maksudnya kalau misalnya ngeliat juga di depan pintu doang nggak berani. Iya kayak gitu. Maksudnya gue lebih takut hal-hal yang justru bisa gue lihat gitu. Gue bisa ngelihat tapi ya maksudnya hal-hal dunia ini yang kayak aduh gue ngeliat nih orang tapi kenapa nih orang bentuknya serem ya sumpah. Itu kayak horor banget. Kalau gue sih terkadang suka kayak bikin statement. Terkadang manusia itu lebih seram daripada bentuk. Lebih seram. Iya betul. Iya karena gue lagi. Karena terkadang manusia tuh lebih menyeramkan aja menurut gue. Iya. Ya baik itu menyeramkan secara fisik atau secara apa gitu kan. Nggak bisa deh. Kalau misalnya kayak hantu-hantu gitu, mungkin karena bentuk dan wujudnya kali ya. Iya. Ya kan lebih ke sikap Sikap semuanya. Iya. Tapi terkadang tuh mereka juga bisa berbuat seenaknya gitu sih. Pengen buka nih sorry. Oh. Gimana tanggapan? Tadi kan nutup, ini pengen buka. Sesuatu yang dibuka dengan secara paksa itu tidak bisa ditutup dengan secara gampang aja gitu. Jadi ya kalau lu pengen nutup itu pilihan, lu juga pengen buka, lu itu juga pilihan. Cuman ya banyak orang yang maksud gue jangan sampai karena kayak gini deh, misalnya kayak gue sama Indri kan suka selalu bilang terkadang kita suka seru sendiri kan dengan dunia ini, dengan dunia yang berbeda ini. Jangan sampai orang yang tidak bisa melihat juga seru karena ngelihat kita, ternyata tuh biasa aja gitu, seru. Ternyata Indri sama Vina kuat kok, ini kok seru sendiri kok, keren kok dan lain-lain. Terus kayak lo pada berbuka. Nah masalahnya keren dan serunya tuh 30%. 70%-nya tuh nyereminnya. Jadi jangan ngeliat dari situnya. Mungkin kan banyak orang yang pengen buka mata batin. Kalau misalnya gue lihat di YouTube yang horor-horor kan kayak pengen buka mata batin, bisa nggak buka mata batin, bla 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 bla. Yang Anda lihat itu hanya sekitar 10-20%. Tapi lu nggak lihat dalam real life-nya. Lu bisa hitungin deh orang yang bisa begituan. Orang yang bisa. Jadi beda. Ini beda. Orang yang bisa seperti itu. Itu terkadang tidur aja susah. Buat ngelakuinnya itu susah. Tidur kayak cuman 2-3 jam tuh udah enak. 3-4 jam tuh enak. Kita balik. Kayak maksudnya gue tuh tersiksanya waktu gue dulu jadi penulis. Ketika gue kerja dari pagi sampai malam, gue malam mau tidur, gue diganggu, terus gue besoknya kerja lagi. Itu maksudnya di situ jangan ngelihat dari enaknya bisa ngomongnya sih, lu pada juga harus tahu bahwa kehidupan sebenarnya ya nggak enak. Iya. Aduh semangat lah kalian lah yang punya gift lah kan. Jangan bilang gift loh. Gift itu baik loh. Gift itu kado loh. Iya kan hadiah loh. Iya benar. Hadiah. Ya semangat. Udah sumpah gue kalau udah begini Indri semangat. Itu semangat lah. Jadi gue nggak bisa kasih pesan moral apa-apa. Gue nggak tahu. Emang nggak ada pesan moralnya sih? Ya iya kan. Ya benar tuh Aldo doang udah berdoa ya benar. Tapi jangan kayak Aldo juga bikin masalah. Benar. Bikin onar. Terlalu mancing deh.